Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Paskah yang kedua, sekaligus menjadi perayaan kerahiman Tuhan. Saudari-saudara, Injil yang direnungkan oleh gereja dan kita semua diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Tak terbilang kesedihan dan kekecewaan para rasul setelah mereka ditinggalkan Yesus. Hancurlah hati mereka, pupuslah harapan mereka. Anda pun mungkin akan mengalami hal yang sama. Kita juga ketika kita merayakan Jumat Agung, kita bersedih karena ditinggal Yesus. Seperti para rasul, hati kita diliputi ketakutan, kecemasan, dan keraguan. Salah satu kisah keraguan itu ialah kisah Thomas. Thomas ragu karena ia terluka. Ia terluka karena Yesus harapan satu-satunya telah mati, bahkan mati dengan cara yang begitu tragis, disalibkan. Tetapi luka Yesus akhirnya menyembuhkan luka Thomas. Saudari-saudara, hidup beriman Anda mungkin pernah melewati fase keraguan, berhubung dengan peristiwa-peristiwa hidup yang menggoncangkan batin Anda. Saat ini keraguan mungkin menyelimuti hidup Anda. Apakah Tuhan menyertai hidupku? Tetapi para saudara, itulah sebuah pembentukan iman kita. Kita tidak perlu merasa bersalah ketika kita berusaha untuk beriman, tetapi rasanya sulit. Kisah Injil hari ini begitu manusiawi. Tampaklah bahwa kitab suci memberikan tempat bagi kerentanan dan luka, termasuk kerentanan dan luka-luka Anda. Yesus datang untuk menyembuhkan luka-luka Anda itu. Percayalah, Thomas sembuh dari lukanya karena Yesus yang menyembuhkan. Hasilnya, ya Tuhanku dan Allahku. Sebuah pernyataan iman Thomas yang kuat. Saudari-saudara, iman adalah sebuah tempat misteri. Tempat kita menemukan keberanian untuk percaya pada apa yang tidak bisa kita lihat dan kekuatan untuk melepaskan ketakutan kita pada ketidakpastian. Iman itu menjadi dasar ketika Anda memutuskan untuk hidup dan mencintai sepenuh hati di dunia yang penuh dengan resiko untuk terluka. Saya akan terlibat dengan sepenuh hati dalam hidup saya. Saya percaya tanpa melihat. Percaya sepenuh hati bahwa Yesus menyertaiku adalah sebuah pesta iman yang patut dirayakan sepanjang hidup. Iman itu memastikan Anda untuk bangkit. Dalam sejarah Yesus bangkit 2 hari setelah kematiannya. Namun dalam kehidupan Anda, kebangkitan itu mungkin saja datang berminggu-minggu atau bertahun-tahun kemudian. Anda bisa saja mengalami kesulitan untuk bangkit karena Anda kurang beriman. Bacaan hari ini mengatakan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus membuat kita hidup dalam pengharapan, kuat dalam beriman meskipun kita dalam cobaan. Itulah kekuatan kebangkitan Yesus untuk kebangkitan hidup kita. Hari ini kita merayakan Minggu Kerahiman Allah. Salah satu bentuk kerahiman Tuhan bagi kita ialah kesabarannya dalam menemani ketakutan, ketidakberdayaan, dan luka-luka Anda. Hari ini Yesus berkata 3 kali kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera yang pertama mengatasi ketakutan kita. Damai sejahtera yang kedua mengatasi ketidakberdayaan kita karena Roh Kudus menguatkan kita. Dan damai sejahtera yang ketiga ialah pertolongan Tuhan yang dengan penuh kuasa menyembuhkan luka-luka Anda. Anda adalah penerima kerahiman Allah. Allah berbelas kasih bagi Anda. Salah satu yang perlu Anda sadari dalam hidup beriman ialah bahwa tindakan kasih Allah dalam hidup Anda. Menyadari tindakan belas kasih Allah atas hidup Anda
jauh lebih penting daripada tindakan kasih Anda kepada Allah. Karena ketika Anda menyelami begitu dalam ke dalam misteri lautan belas kasih Allah, Anda akan diubah oleh kasih Allah itu sendiri, sehingga Anda menjadi pengasih yang sejati. Tuhan memberkati Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.